Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadina Alfiansyah dengan NIM 2002986 dari kelas Pendidikan Biologi A, Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil artikel penelitian ilmiah saya yang berjudul Peranan Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Pembelajaran Biologi di Sekolah. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, yang selama ini telah membimbing saya dalam proses penyusunan artikel ilmiah saya, serta orang tua dan teman-teman yang telah mendukung saya untuk dapat menyelesaikan artikel penelitian saya kali ini. Mari kita mulai pembahasan dari pendahuluan yang merupakan latar belakang dari penelitian saya. Kenapa saya mengambil judul demikian? Karena dewasa ini akibat dari faktor globalisasi, yaitu adalah munculnya kekhawatiran masyarakat Indonesia akan lenyapnya penggunaan bahasa Indonesia dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu destinasi wisata di mana cukup banyak menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia untuk dapat mempelajari atau mengenal kebudayaan Indonesia itu sendiri. Akibat dari hal ini dan semakin meluasnya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa luar seperti bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Sebetulnya bahasa luar itu hadir untuk dapat menambah wawasan para siswa, di mana sebagai upaya untuk mempelajari salah satu unsur penting dalam negara, yaitu bahasa. Namun, apabila hal ini tidak dikontrol dengan baik, nantinya ini akan dapat menggantikan posisi budaya lokal, di mana itu akan menyebabkan pudarnya budaya bangsa. Oleh karena itu, menurut Norman, tahun 1999, ia menyatakan bahwa bahasa itu harus dijaga dan dihormati, di mana nantinya agar karakter bangsa itu tidak cepat hilang dan tidak mudah lenyap. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif, walaupun sebetulnya bahasa itu sendiri memiliki kekurangan yang menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman menurut Sudaryono tahun 2015. Namun, dengan kekurangan ini, bahasa itu masih digunakan sebagai alat komunikasi untuk mempermudah interaksi dan komunikasi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dengan bahasa, seseorang itu dapat mendapatkan informasi yang sebelumnya mungkin ia tidak ketahui. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa nasional ini dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai hingga tingkat perguruan tinggi, di mana penggunaan bahasa Indonesia ini secara umum dilakukan agar para peserta didik dan tenaga pengajar ini memiliki kedisiplinan ilmu dalam berpikir dan juga berbahasa. Pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia harus terus diterapkan dan harus ditetapkan untuk memenuhi aspek komunikatif dan fungsional, di mana bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan ini diharapkannya agar pengajar dan peserta didik memiliki keterampilan berbahasa, di mana bahasa merupakan salah satu upaya pembelajaran para siswa di sekolah. Dunia pendidikan sangat erat sekali kaitannya dengan penggunaan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antara tenaga pengajar dan juga peserta didik. Dalam kaitannya dengan pembelajaran di Indonesia, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa pengantar agar siswa lebih dapat memahami dan mengerti materi yang diajarkan jika menggunakan bahasa lokal dibandingkan dengan bahasa luar. Penggunaan bahasa luar pun sebetulnya diperlukan agar dapat menambah wawasan siswa. Namun, kebanyakan siswa sekarang ini lebih suka atau lebih menyukai mempelajari bahasa luar dibandingkan dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Untuk mengupayakan hal tersebut, untuk dapat mengimbangi antara penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa luar, ini adalah diperlukannya peran aktif pengajar dan juga siswa agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk dapat menambah pemahaman siswa akan penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, diperlukannya juga kita untuk mengetahui peranan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan khususnya pada bidang biologi. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh mahasiswa di Universitas 11 Maret bernama Karisma Diah Ayu. Ia menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peranan penting dalam pengembangan dan pemahaman kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai sarana berpikir yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu,
Juga ada penelitian lainnya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan mengambil langsung data ke lapangan, yaitu dengan sampel SMP Negeri 1 Candipuro, Lampung Selatan, di mana pada penelitian kali ini disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peranan penting dalam interaksi pembelajaran biologi. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang terletak pada proses pengambilan data, yaitu pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survei. Dalam penelitian terdahulu membahas peran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga peran kesantunan dalam penggunaan bahasa pada pembelajaran biologi, di mana dalam penelitian kali ini variabelnya akan berfokus dalam membahas bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam keberlangsungan pembelajaran biologi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para mahasiswa dalam mengetahui definisi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, di mana hal ini menjadi penting dalam kegiatan interaksi antara makhluk hidup. Dengan ini pun diperlukannya untuk mengetahui hubungan antara bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pembelajaran biologi di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas hasil akhir dari bagaimana peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran biologi di sekolah. Menurut Wibowo, tidak akan pernah terjadi percakapan yang dapat dilakukan manusia tanpa bahasa. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku yang meliputi beragamnya kebudayaan. Untuk itu, negara kita memerlukan bahasa yang dapat dipahami oleh bersama, yaitu bahasa Indonesia, menurut IB Putra Manuba tahun 2019. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penunjang kegiatan pembelajaran ini diperlukan untuk dapat menambah pemahaman terhadap materi pembelajaran dan juga posisinya digunakan sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa untuk menambah kecintaan peserta didik kepada bahasa Ibu Pertiwi. Menurut Harimurti tahun 2001, bahasa merupakan simbol yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk dapat berinteraksi dan mengidentifikasi diri mereka. Bahasa menjadi salah satu alat komunikasi untuk dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan memudahkan dalam berinteraksi. Indonesia pun memiliki bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan, bahasa kebudayaan, dan juga bahasa nasional yang berlaku resmi di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dunia pendidikan tidak terlepaskan dari penggunaan bahasa sebagai penunjang interaksi antara tenaga pengajar dan juga peserta didik. Tidak hanya guru yang harus pandai dalam penggunaan bahasa Indonesia, seorang peserta didik pun dituntut untuk dapat menguasai bahasa Indonesia yang baik. Pembelajaran menurut Saiful Sagala tahun 2009 adalah mengajarkan siswa untuk menggunakan prinsip pendidikan dan teori untuk belajar yang merupakan penentu utama dari keberhasilan pendidikan itu sendiri. Menurut Corey, pelajaran adalah proses mengelola lingkungan dengan baik yang bersifat sengaja, dengan maksud agar para peserta didik dapat berpartisipasi dalam perilaku atau menanggapi situasi yang umum dalam suatu kondisi khusus. Dalam semua jenjang pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi hal penting, di mana dengan dunia pendidikan itu sendiri, jenjang perguruan tinggi, khususnya pada jurusan pendidikan, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar diperlukan, karena akan menunjang para mahasiswa jurusan pendidikan ini sebagai guru yang baik. Penulisan artikel penelitian tidak dapat dilepaskan kaitannya dalam penggunaan metode. Dalam penelitian artikel ilmiah ini digunakan dengan metode kuantitatif dalam metode survei, di mana biasanya di metode ini sumber datanya itu berasal dari responden dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2013, penelitian dengan metode survei adalah dengan melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner sebagai metode penelitian untuk mempelajari populasi besar dan kecil, sehingga kejadian itu dapat ditemukan secara relatif, di mana terdapat hubungan antara variabel baik secara sosiologis maupun psikologis. Penelitian ini mengambil sumber data yang merupakan mahasiswa Departemen Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Pada penelitian ini, sampelnya adalah para mahasiswa program studi pendidikan biologi tahun 2020, di mana nantinya mereka ini akan melanjutkan kerja baktinya sebagai seorang tenaga pendidik ilmu biologi di Indonesia. Metode pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuesioner secara online, mengingat pandemi virus corona masih berlangsung di Indonesia kepada 30 orang mahasiswa pendidikan biologi tahun 2020. Nantinya mereka secara otomatis jawabannya akan tersimpan, karena penelitian ini menggunakan instrumen Google Form sebagai alat pengumpulan data.
Prosedur penelitian yang pertama adalah menentukan populasi dan juga sampel yang akan menjadi sumber data. Selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah, di mana pernyataan yang terdapat di kuesioner ini adalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang akan diuji. Setelah pernyataan selesai, kuesioner akan disebar kepada mahasiswa pendidikan biologi tahun 2020 secara online melalui link di mana mereka dapat mengaksesnya dengan mudah. Tahap terakhir adalah setelah pengumpulan data selesai, selanjutnya adalah pengelolaan data. Dalam mengolah data, saya menggunakan presentase, di mana hasil dari presentase tersebut ini merupakan hasil dari perhitungan secara manual menggunakan rumus sebagai berikut. Pemahaman mahasiswa terhadap definisi bahasa. Dalam pengolahan data terhadap pendapat pemahaman mahasiswa dalam definisi bahasa yaitu sebagai berikut. 77% mahasiswa mengatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi, 18% mahasiswa mengatakan bahasa adalah alat untuk berinteraksi, dan 5% mahasiswa mengatakan bahwa bahasa adalah bersifat arbiter. Menurut Bloch dan George tahun 1942, bahasa adalah sistem atau simbol yang bersifat arbiter, yaitu dapat diungkapkan secara lisan maupun tulisan, yang berperan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan suatu kelompok. Selain itu, definisi lain, bahasa adalah alat yang digunakan sebagai alat penunjang yang dapat digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa arti bahasa adalah alat komunikasi yang bersifat arbiter yang digunakan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Di mana hal ini mahasiswa sudah memiliki wawasan pengetahuan dalam mengartikan definisi bahasa. Hal ini menjadi sangat penting karena bahasa adalah unsur utama dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah hubungan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran biologi di sekolah. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang digunakan dalam pembelajaran biologi, yaitu sebagai berikut. 64% mahasiswa mengatakan setuju dan 36% mahasiswa mengatakan sangat setuju. Lalu yang kedua adalah tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran biologi adalah sebagai berikut. 50% mahasiswa mengatakan bahwa mereka selalu percaya diri, dan 50% lainnya mengatakan bahwa mereka sangat percaya diri. Hasilnya seimbang. Sesuai dengan ketetapan pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Pendidikan, di mana bahasa ibu itu hanya digunakan sebagai bahasa pengantar selama 6 tahun untuk diterapkan pada semua mata pelajaran. Namun sekarang ini hanya boleh digunakan dari batas kelas 1 hingga kelas 3. Lalu di kelas 4 sampai dengan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, bahasa pengantar bahasa ibu ini digantikan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh di atas, bahwa hampir semua mahasiswa mengatakan setuju dalam pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam proses pembelajaran biologi di sekolah. Tujuan dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pembelajaran adalah sebagai sarana para siswa untuk dapat mengungkapkan pemikiran yang ilmiah. Dimaksudkan agar pemikiran ilmiah siswa ini dapat dikembangkan dan disalurkan dengan baik. Hal ini pun dimaksudkan karena bahasa Indonesia memberikan pengaruh besar dalam tingkat kepercayaan mahasiswa dalam proses pembelajaran biologi. Selanjutnya adalah peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran biologi di sekolah. Yang pertama adalah tingkat keakraban mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran biologi, yaitu sebagai berikut. 55% mahasiswa mengatakan bahwa mereka selalu akrab dalam pemakaian bahasa Indonesia. 37% mahasiswa mengatakan bahwa mereka sering akrab dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan 8% lainnya mengatakan bahwa mereka kadang-kadang merasa akrab dalam pemakaian bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tingkat kemudahan penangkapan materi biologi dalam penggunaan bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 59% mahasiswa mengatakan bahwa mereka selalu dimudahkan dalam penangkapan materi biologi dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan 38% mahasiswa mengatakan bahwa mereka sering merasa terbantu dalam pemahaman pemateri pembelajaran biologi dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan 3% lainnya mengatakan bahwa mereka kadang-kadang dimudahkan dalam penangkapan materi biologi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Menurut Djarjo Wijoyo tahun 2003, bahasa digunakan sebagai sarana untuk dapat menyampaikan, mengekspresikan, ataupun menjelaskan sesuatu yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Pengajaran menggunakan bahasa Indonesia dapat diarahkan untuk tercapainya keterampilan dalam berbahasa,
penguasaan bidang pengetahuan yang baik, dan pemilihan sikap positif terhadap bahasa Indonesia menurut Halim 1975. Tujuan diadakannya pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dimaksudkan untuk memudahkan para mahasiswa dalam proses pemahaman mereka terhadap bidang pengetahuan. Hal ini sejalan dengan ungkapan para mahasiswa bahwasannya mereka itu mengalami kemudahan dalam penangkapan materi ilmu pengetahuan, khususnya materi ilmu biologi saat mereka menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam hal bertanya kepada dosen ataupun sekadar berdiskusi dengan teman, di mana pengajaran bahasa Indonesia diadakan di perguruan tinggi untuk dapat membimbing para mahasiswa dalam penyusunan bahan kuliah yang dibebani dalam masa perkuliahan. Mahasiswa juga merasa lebih akrab dalam pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang dipakai di dalam kegiatan pembelajaran biologi di sekolah. Simpulan dari penelitian ini adalah adanya peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran biologi di sekolah, yaitu yang pertama adalah mahasiswa dapat merasakan kemudahan dalam pemahaman materi biologi, yang kedua mahasiswa merasa akrab dan senang menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran biologi, dan yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana bahasa Indonesia digunakan untuk membimbing para mahasiswa dalam menyusun tugas-tugas perkuliahan selama mengikuti masa pendidikan, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam proses pembelajaran biologi saat bertanya jawab dengan dosen ataupun hanya sekedar berdiskusi dengan teman. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri juga dinilai efektif untuk dapat diterapkan sebagai bahasa utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain untuk menambah tingkat pemahaman untuk dapat menguasai materi biologi, penggunaan bahasa Indonesia juga menaikkan level tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pengembangan pemikiran ilmiah serta ilmu pengetahuan. Demikian isi presentasi saya kali ini, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.